Tiga alasan kontrak Sinteyong harus diperpanjang meski gagal di Piala Asia 2024. Timnas Indonesia punya satu keuntungan dibandingkan Vietnam. Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia jika dihuni banyak pemain keturunan. Tiga alasan Sinteyong yang ingin naturalisasi Emil Audero di Timnas Indonesia. Tiga alasan kontrak Sinteyong harus diperpanjang meski gagal di Piala Asia 2024. Sinteyong merupakan pelatih asal Korea Selatan yang ditunjuk PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Dia juga bertanggung jawab atas Timnas U19, U20, dan U23 Indonesia. Kontrak Sinteyong dengan PSSI seharusnya berakhir pada akhir tahun 2023. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa kontrak tersebut akan diperpanjang hingga Juni 2024. Keputusan Ketua Umum PSSI tentunya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Namun di balik itu semua, ada alasan tersendiri mengapa kontraknya harus diperpanjang meskipun diprediksi gagal di Piala Asia 2024. Tiga alasan kontrak Sinteyong yang harus diperpanjang. Yang pertama, mempunyai visi mengembangkan sepak bola Indonesia. Sinteyong merupakan satu-satunya pelatih asing yang mempunyai visi untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Dirinya selalu berusaha membangun tim yang solid, disiplin, dan kompetitif di level internasional. Tidak hanya pemain andalan, Sinteyong juga terus mencari dan mengembangkan bakat-bakat muda yang berpotensi. Ia pun tidak segan-segan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang berbakat untuk bermain di Timnas Indonesia. Alasan yang kedua yaitu punya segudang pengalaman. Sinteyong adalah pelatih yang punya segudang pengalaman dalam dunia sepak bola. Dia pernah melatih Timnas Korea Selatan, klub-klub besar di K-Liga, dan bahkan Timnas U23 Indonesia. Sinteyong juga pernah membawa Timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan mencapai babak 16 besar. Dia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang taktik, strategi, dan manajemen tim. Dia adalah pelatih yang berani, inovatif, dan visioner. Dan alasan yang terakhir yaitu memajukan sepak bola Indonesia di tingkat dunia. Sejak awal datang menjadi pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong belum pernah menghasilkan trofi juara. Hal tersebut tentu jadi catatan merah dan harus dijadikan bahan evaluasi. Namun, dirinya memiliki prestasi yang membanggakan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dia berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga bisa menaikkan ranking FIFA Indonesia. Sebelum STY debut sebagai pelatih, Indonesia berada di peringkat 173 dengan koleksi 964 poin. Kini, yang terbaru posisinya melesat ke urutan 146 ranking FIFA. Timnas Indonesia punya satu keuntungan dibandingkan Vietnam. Timnas Indonesia memiliki satu keuntungan dibandingkan Vietnam untuk tampil di Piala Asia 2023. Sebab, para pemain The Golden Star memiliki waktu persiapan lebih sedikit untuk tampil di ajang tersebut. Timnas Indonesia dan Vietnam merupakan dua wakil Asia Tenggara yang tergabung di grup D bersama Jepang dan Irak. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Setelah absen cukup lama dari Piala Asia, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan. Rencananya, tim besutan Sinteyong akan berada di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Vietnam hanya melakukan persiapan Piala Asia 2023 di dalam negeri. Bahkan, The Golden Star memiliki waktu persiapan lebih singkat dibandingkan skuad Garuda. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia jika dihuni banyak pemain keturunan. Calon pemain naturalisasi Jay Idjes
menyebut timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 jika dihuni banyak pemain keturunan. Menurutnya, kualitas timnas Indonesia saat ini belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Idjes berbicara peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun saat ini, timnas Indonesia masih terbenam di dasar klasmen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih cukup terbuka. Pasalnya, masih banyak 3 poin yang bisa dipanen skuad Garuda pada laga-laga kandang selanjutnya. Idjes pun menyebut kualitas timnas Indonesia saat ini masih belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Namun, mimpi itu bisa terwujud dengan bantuan sejumlah pemain keturunan seperti dirinya. Idjes kemudian mengambil contoh Maroko yang pada Piala Dunia 2022 lalu berhasil berbicara ke semifinal. Sebagaimana diketahui, Maroko merupakan negara yang skuad timnasnya dihuni cukup banyak pemain keturunan. Tiga alasan Sinteyong yang ingin naturalisasi Emil Audero di timnas Indonesia. Sinteyong telah memunculkan sejumlah nama penggawat naturalisasi baru selama mengenangani timnas Indonesia. Tak menutup kemungkinan akan muncul lagi nama-nama lainnya di kemudian hari. Bicara mengenai pemain naturalisasi, Sinteyong sendiri pernah mengungkap ketertarikannya kepada Emil Audero. Menariknya, ia merupakan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Lantas, alasan apa yang menjadikan Sinteyong melirik Emil Audero? Alasan yang pertama yaitu bisa membantu kualitas timnas Indonesia. Sinteyong menyebutkan bahwa kualitas yang dimiliki Emil Audero setidaknya akan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Harapannya adalah ia bisa mendongkrak kualitas skuad Garuda demi tujuan meraih prestasi di kancah internasional. Alasan yang kedua yaitu pengalaman berkompetisi di liga kelas dunia. Emil Audero telah malang melintang di Liga Italia. Saat ini ia berstatus pemain raksasa Serie A Inter Milan. Kendati bukan kiper utama, ia baru saja mencatatkan debut bersama Nerazzurri di Liga Champions Eropa kala menghadapi Benfica. Sebelum itu, ia juga tercatat sempat membela Sampdoria, Venezia hingga Juventus. Alasan yang ketiga yaitu jadi guru para kiper Indonesia. Sinteyong juga menyebut bahwa kemampuan dan pengalaman Emil Audero bisa ditularkan untuk budaya sepak bola yang lebih baik. Dalam hal ini, tujuan khususnya adalah untuk para penjaga gawang di Indonesia. Pada riwayatnya, Indonesia memang selalu memiliki banyak kiper berkualitas. Di sisi timnas sendiri, saat ini ada nama seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Keberadaan Emil Audero nantinya juga bisa menjadi mentor secara tak langsung bagi keduanya. Tak terpaku pada Hernando dan Nadeo, kiper-kiper lain di Indonesia juga bisa mendapatkan hal yang sama. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling like the day you were